lintas paling sering. Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. Ironisnya, kelalaian tersebut tidak jarang merugikan orang lain. Menerobos lampu merah. Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun, ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengguna bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian, pada ayat kedua dinyatakan, pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi terutama untuk tingkat kedisiplinan pengguna jalan itu, mungkin kurangnya sosialisasi, khususnya untuk lampu di siang hari, bisa menjadi penyebab seringnya aturan dilanggar. Tidak menggunakan helm. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI. Bahkan dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurang paling lama 1 bulan atau denda paling banyak 250 juta rupiah. Namun, pada prakteknya lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata beralasan mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman. Membawa surat kelengkapan berkendara. Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat seperti surat izin mengemudi atau SIM, serta surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan aparat acap kali mendapati pelanggaran semacam itu. Banyak di antara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia. Namun mereka memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Melawan arus kontraflow. Di kota-kota besar seperti Jakarta, para pengendara sepeda motor acap kali bersikap seenaknya di jalanan dengan melawan arus. Mereka seolah tutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Kasus kecelakaan di Jalan Layang Nontol, Kampung Melayu, Tanah Abang yang terjadi 27 Januari 2014 tak membuat jerah para pengendara motor lainnya. Pada saat itu seorang pengendara motor nekat melawan arus akibat menghindari razia. Akibatnya istrinya tewas karena jatuh terpental di beberapa titik jalan lainnya di ibu kota. Aksi nekat ini juga seringkali terjadi. Penggunaan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan. Saat ini banyak sekali pengendara yang memodifikasikan kendaraannya namun tidak sesuai dengan standar keamanan. Misalnya saja odong-odong. Kendaraan ini awalnya adalah minibus. Namun kendaraan ini kemudian dimodifikasi menjadi odong-odong yang penggunaannya juga tidak sesuai peruntukan kendaraannya, dijejali dengan jumlah penumpang yang tidak sesuai kapasitas.
Oke, sekian presentasi saya. Thank you very much. Hingga membahayakan keselamatan. Mengendarai motor dengan muatan lebih juga masuk dalam kategori ini. Banyak peristiwa kecelakaan karena pengemudi memaksakan kehendak. Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acap kali terjadi. Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut ketentuan pasal 267 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Namun nyatanya aturan ini seperti tanpa taring. Mengatasi hal tersebut, Pemprov DKI juga tengah gencar melakukan penertiban dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, seperti melakukan gembok roda, pengembosan ban, dan bahkan langsung melakukan penderekan. Menerobos jalur busway. Maraknya kecelakaan akibat aksi nekat pengendara yang masuk ke jalur busway juga tidak membuat pengendara lainnya jera. Begitu penjagaan dari para petugas mengendur, tindakan indisipliner ini akan kembali berulang. Padahal sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran ini juga tidak ringan. Alasan menembus kemacetan seringkali dilontarkan para pelaku pelanggaran tersebut. Berkendara melewati trotoar. Sehinggianya trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki. Namun nyatanya, hak pejalan kaki juga diserobot oleh para pengendara motor. Dengan tanpa merasa bersalah, mereka mengendari kendaraan di atas trotoar, sehingga memaksa pejalan kaki untuk mengalah, dengan alasan menghindari kemacetan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini banyak kampanye uang menyerukan pengambilan trotoar sebagai sarana bagi para pejalan kaki. 10 jenis pelanggaran lalu lintas dengan presentasinya. Yang pertama, menerobos lampu merah 42%. Yang kedua, tidak menggunakan helm 23%. Yang ketiga, melanggar rambu-rambu lalu lintas 9%. Yang keempat, tidak membawa surat kelengkapan berkendara 9%. Yang kelima, melawan arus 7%. Yang keenam, tidak menyalakan lampu kendaraan 3%. Yang ketujuh, menerobos jalur busway 3%. Yang kedelapan, komponen atau pengguna kendaraan tidak sesuai peruntukan 2%. Yang kesembilan, tidak menggunakan spion 1%. Yang ke-10, berhenti melewati trotoar 1%. Data pelanggaran lalu lintas. 1. Sepeda motor 3.565.168 pelanggaran atau 60%. 2. Mobil barang 1.227.536 pelanggaran atau 21%. Mobil penumpang 815.812 pelanggaran atau 14%. Mobil bus 245.130 pelanggaran atau 4%. Kendaraan khusus 37.046 pelanggaran atau 1%. Total dari pelanggaran lalu lintas adalah 5 juta. Jenis pelanggaran beserta dendanya. Yang pertama, kelengkapan teknis spion, lampu merah, dan lain-lain. Denda Rp250.000. Yang kedua, rambu-rambu dan marka denda Rp500.000. Yang ketiga, tidak bisa menunjukkan STNK denda Rp500.000. Yang keempat, tidak bisa menunjukkan SIM denda Rp250.000. Yang kelima, tidak memiliki SIM denda Rp1.000.000. Yang keenam, lampu utama tidak menyala di siang hari, denda Rp100.000. Yang ketujuh, tidak memakai helm standar, denda Rp250.000. Yang kedelapan, mengemudi tidak konsentrasi atau memakai HP, denda Rp50.000.